وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi ladina astafa, amma ba'du. Kita sekarang masuk di poin-poin penting dalam pendidikan anak sesuai dengan fitrah mereka. Selanjutnya Ustaz, kita sebutkan ada 5, tapi 5 ini nanti kalau waktunya nggak cukup ya tidak. Tapi yang penting garis besarnya sudah kita dapatkan. Jadi ada 5 poin penting dalam pendidikan anak sesuai dengan fitrah mereka. Poin yang pertama, setiap anak adalah hebat. Setiap anak kita itu hebat, luar biasa anak kita ini. Kemudian kedua, setiap anak memiliki potensi dan kekurangan yang berbeda-beda. Jadi kehebatan anak kita itu di mana? Di potensi mereka. Kemudian ketiga, pendidikan itu ibarat menumbuhkan tanaman. Dan itu sering nanti Allah sebutkan di dalam Al-Quran, manusia itu kayak biji, ditumbuhkan. Bahkan nanti di hari kiamat pun dibangkitkan kayak biji juga gitu ini. Kemudian yang keempat, pendidikan mengikuti tahapan fitrah anak. Jadi kayak seorang petani itu, dia akan melalui tanaman itu sesuai dengan tahapan masing-masing. Dan setiap tahapan itu cara penanganannya itu beda-beda. Kemudian yang kelima, peran orang tua dalam pendidikan sangat penting. Jadi sumber keberhasilan pendidikan anak itu nanti pada orang tua mereka. Sedangkan yang lain itu hanya mengasah, tapi yang paling penting itu orang tuanya. Nah, jadi ada 5 poin penting di dalam pendidikan sesuai dengan karakter dan fitrah anak. Kemudian kita masuk yang pertama, setiap anak adalah hebat. Setiap anak adalah hebat. Kenapa anak kita itu semuanya hebat? Maka saya sebutkan ada 4 di situ. Pertama, Allah telah menciptakan mereka dengan penciptaan terbaik, sebagaimana tadi kita sebutkan, fi asani taqwim, pada penciptaan yang terbaik. Kemudian kedua, Allah sudah menginstal dalam diri anak fitrah yang lurus, seperti sabda Rasulullah tadi. Yang ketiga, Allah sudah membekali setiap anak perangkat untuk perkembangannya. Ini yang belum kita jelaskan. Jadi semua anak itu, hebatnya yang Allah ciptakan itu, anak kita itu sudah Allah siapkan semua perangkat untuk berkembang. Dulu misalkan kita lagi masih kecil, masih janin, masih air mani, kemudian kita berkembang sampai akhirnya menjadi gumpalan darah. Setelah itu jadi gumpalan daging. Setelah itu daging menjadi tulang, tulang dibungkus lagi dengan daging sampai sempurna, sampai akhirnya kita keluar dari rahim orang tua kita. Pertanyaan di sini, ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu yang melahirkan anak, Bu, kapan Anda mengajari anak Anda dalam janin itu keluarnya kepalanya dulu gitu? Sekarang saya tanya ibu-ibu, kapan Anda itu mengadakan daurah pesantren kilat untuk anak kita yang di dalam rahim itu, nanti keluarnya kepala dulu ya? Nggak ada, kita pernah ajari mereka, nggak ada. Tapi mereka keluarnya seperti itu. Siapa yang ngajari mereka itu? Allah yang ngajari mereka. Allah sudah mendidik mereka, bagaimana perkembangan mereka. Setelah itu anak kita lahir dalam kondisi bayi nggak bisa apa-apa gitu. Adanya anak kita itu cuma tidurnya itu terlentang. Pertanyaan, siapa yang ngajari mereka untuk belajar tungkurap? Anak kita belajar sendiri, karena perangkatnya sudah ada. Sampai akhirnya anak kita itu mati-matian belajar tungkurap. Setelah itu belajar merangkak. Setelah itu belajar berdiri jatuh, sampai akhirnya bisa pegangan. Kemudian mulai berjalan pelan-pelan sampai bisa berlari sekarang ini anak kita. Siapa yang ngajari anak kita untuk latihan ngomong? Dulunya nggak bisa ngomong, setelah itu ngomong abi, umi, pelan-pelan sampai akhirnya ditertawakan sama banyak orang. Nggak pernah malu anak kita ini ditertawakan. Sampai akhirnya anak kita itu sekarang menjadi pembicara yang handal anak kita ini. Siapa yang ngajari ini semua itu? Allah yang ngajari gitu, bukan Anda gitu. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan perangkat kesempurnaan itu sudah ada dalam diri anak kita gitu. Sehingga nggak usah khawatir anak itu malas belajar. Nggak ada anak yang namanya anak itu nggak suka belajar. Kalau ada anak nggak suka belajar, berarti fitrahnya rusak itu. Kenapa rusak? Karena biasanya orang tua yang merusak itu. Subhanallah, anak kita itu pembelajar yang tangguh semua anak kita itu, nggak pernah malu. Coba anak kita itu,
Hatta Anda tertawakan anak ketika belajar merangkak, misalkan jatuh ditertawakan, orang pada tertawa-tawa, apakah anak kita itu mutung setelah itu? Enggak seperti kita, orang tua kita ini yang sudah tua ini, belajar bahasa Arab, dimarahi sama ustadznya, besok nggak berangkat lagi kan itu. Ya kan? Belajar bahasa Arab, pertama kali buka belajar bahasa Arab yang datang 70, setelah itu sisanya tinggal 4 orang gitu. Semua tahu lah itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak itu. Belajar Al-Quran ketika dimarahi sama ustadznya karena bacanya nggak benar-benar itu, setelah itu mutung, marah, ngambek gitu. Anak kita nggak seperti itu. Coba hebatnya anak kita itu, anak kita ribut sama temennya, ribut paling cuma 5 menit, setelah itu main bareng lagi gitu. Coba bapak ibu bisa seperti itu nggak gitu? Yang ribut anaknya, bapaknya itu ikut, bapaknya masih ributnya belum selesai, anaknya sudah bermain bareng kan gitu. Kenapa? Anak kita itu hebat-hebat, luar biasa anak kita. Enggak usah Anda itu ngajari belajarnya anak. Anak itu semuanya pembelajar yang tangguh. Idenya itu cemerlang anak kita ini. Idenya itu nggak pernah ketinggalan ide anak kita itu. Di rumah itu, anak kita itu coba nggak usah dibelikan mainan anak kita itu. Nanti semua perangkat rumah itu bisa jadi mainan semua gitu. Pong namanya anak sapu saja bisa jadi kuda-kudaan kan, hebatnya mereka itu. Ya kan, panci saja bisa jadi kapal-kapalan gitu. Ya kan? Kenapa? Saking mereka itu cerdas sekali itu. Idenya itu cemerlang gitu. Cuma itu perlu ditumbuhkan. Itu perlu ditumbuhkan. Anak kita itu, antum nggak usah ngajari belajar cara nulisnya anak itu. Anak kita itu tembok saja dicoret-coret mereka itu. Luar biasa anak kita itu, canggih, hebat. Sehingga apa? Sehingga anak kita itu luar biasa gitu. Jangan kita itu khawatir nanti anak saya nggak bisa calistung. Nggak mungkin ada anak nggak bisa. Anak itu ya, Anda kasih HP masih umur 1 tahun 2 tahun, buka YouTube saja bisa. Nggak pernah Anda ajari kan itu. Benar nggak Bapak Ibu itu? Anak saya itu yang kecil-kecil itu, kalau sudah buka HP itu, walaupun nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu, dia itu bisa dipencet itu face itu, ngomong YouTube-nya, ngomong ini Superman, keluar Superman itu. Luar biasa, siapa yang ngajari mereka gitu loh. Sampai kita khawatir juga. HP saya itu ya, kalau sudah dipegang anak saya itu, fiturnya berubah semua. Mana WA-nya di mana, ininya di mana, disimpan, ditata sama mereka itu. Luar biasa mereka itu. Sehingga bahwa anak kita itu canggih, luar biasa. Allah sudah siapkan mereka, tinggal diarahkan saja sama orang tuanya yang benar kan gitu. Saya pernah uji coba ya untuk anak saya. Jadi anak-anak saya itu, saya kan punya 5 anak. Saya pengen coba ini konsep ini. Waktu itu kan saya penasaran waktu itu, karena saya ya ibaratnya kayak istilahnya itu konsep ini ditantang saya sama beberapa orang yang berbeda dengan saya kan. Yaitu karena banyak konsep itu yang memang saya ini tabrakan dengan mereka. Ya. Karena kebanyakan orang itu apa? Konsepnya itu semakin cepat semakin baik, sehingga anak dari kecil sudah diajari calistung ini karena khawatir anak itu nggak bisa gitu. Kalau saya katakan ya anak itu bisa, hebat anak kita ini. Akhirnya untuk saya ya cerita ya, anak saya yang tadi saya bawa itu, anak yang pertama saya namanya Abbas. Saya pengen uji coba anak saya ini dengan konsep ini. Abbas itu nggak pernah tak ajari, calistung nggak pernah tak ajari. Saya pengen tahu dia itu bisa baca nggak. Sampai TK pun nggak tak masukkan TK itu. Padahal saya punya TK. Saya itu punya TK. Tapi Abbas nggak tak masukkan. Saya pengen tahu itu. Coba orang-orang yang nyinyir dengan konsep ini, saya pengen tahu itu. Konsep ini dengan konsep antum nanti gimana hasilnya? Karena kan kita perlu hasilkan itu. Saya kerjanya saya cuma apa? Sama istri saya itu, saya cuma motivasi anak saya untuk belajar. Tugas saya apa? Saya memberikan ruangan aman bagi anak. Saya siapkan semua perangkatnya dan saya cuma ngasih motivasi, bagus nak, mantap. Saya belikan buku-buku banyak bacaan. Saya kayak perpustakaan untuk anak sendiri, walaupun morak-marik semua buku-bukunya itu, sobek semua, morak-marik semua itu. Setelah itu apa? Saya bikin rumah saya itu aman. Maka saya itu waktu itu pindah dari rumah mertua gitu. Karena kalau di rumah mertua nggak bisa aman untuk pendidikan anak itu. Sukanya diomelin nanti anak saya kan itu. Akhirnya saya pindah waktu itu punya rumah sendiri, ya udah pindah situ. Saya cuma kerjanya apa? Membacakan cerita kepada anak-anak saya sebelum tidur, cerita, saya bukakan bukunya, ini. Saya pengen lihat bagaimana mereka itu. Subhanallah ya, anak saya itu belajar sendiri cara membaca. Sampai sebelum TK saja itu bacanya sudah lancar anak saya itu. Nggak ada yang ngajari dulu. Setelah itu mau latihan nulis, bagaimana cara latihan nulis? Ya udah, dia nanti akan coret-coret, kasih bolpen, kasih spidol, coret-coret di mana-mana saja itu. Aman anak saya itu, bebas. Sampai saya itu pernah ya, ini cerita ya, saya belikan papan tulis di rumah. Saya bilang, Bas, kamu kalau mau nulis di sini,
Di sini ya, ini papan tulisnya itu. Jangan di tembok-tembok yang lain, ini baru dicat ini temboknya ini. Subhanallah, itu sudah siapkan papan tulis, nulisnya di atas papan tulis itu, tembok gitu. Aduh, kan di sini sudah tak siapkan. Lah nanti kalau di sini kan dihapus. Saya pengen tulisan saya nggak dihapus. Ya wis, terserah wis. Sampai akhirnya apa? Anak saya bisa nulis sendiri. Sampai sekarang itu kerjaannya itu sukanya membaca buku-buku yang sekarang sudah buku-buku dewasa itu. Masih buku-buku yang kalau masa awal-awal itu masih buku-buku novel yang masih banyak gambar-gambarnya. Sekarang sudah tidak. Saya itu saking masa itu keinginan anak saya untuk baca terus itu, sampai akhirnya saya itu pernah ngasih hadiah kepada anak saya. Nah, kamu nanti kalau itikaf 10 hari kan sering ikut saya itu. Kamu nanti kalau selesai itikaf 10 hari, kamu mau minta apa? Dia mintanya apa? Saya minta buku yang itu, komik Salahuddin Al-Ayyubi. Itu 6 jilid itu, satu paket itu. Ya, saya beli juga itu. Saya belikan untuk anak saya itu. Itu dalam kurun waktu cuma 6 hari selesai semua dibaca itu. Sampai saya tanya, sudah sampai berapa pas itu? Sudah selesai semua itu. Sudah selesai semua dalam kurun 6 hari. Setelah itu apa? Saya minta lagi buku lagi. Aduh, minta lagi, duit saya yang jadi masalah kan gitu. Jadi pembaca kalau sudah kita kasih motif anak itu pembaca luar biasa mereka itu. Kita itu nggak usah khawatir gitu. Coba nanti Bapak Ibu buka di Mbah Google lah, silakan itu. Ada seorang ilmuwan di India namanya Sugata Mitra. Sugata Mitra itu orang dia. Saya maksudnya bukan bergantung kepada sini, bukan. Dalam agama kita sudah ada. Cuma hebatnya dia itu dalam penelitian nyata. Jadi dia gitu gini. Sampai Pak Anies Baswedan itu pernah berkunjung ke sana. Saya lihat foto-fotonya Pak Anies itu pernah berkunjung ke sana. Jadi dia itu meneliti sebuah penelitian, intinya itu bisa nggak manusia itu belajar tanpa ada guru yang ngajari. Dia itu seorang pengajar IT di sekolah paling top di sana itu di India. Akhirnya dia itu berpikir waktu itu, apakah ilmu IT itu hanya bisa dimanfaatkan, dipelajari sama orang-orang kaya saja gitu? Apakah orang-orang miskin tidak bisa kan itu? Akhirnya dia datang ke perkampungan paling kumuh, yang mana anak-anak nggak pernah belajar di situ, nggak pernah mengenyam pendidikan sekolah lah itu. Setelah itu dia itu punya tempat kayak kontrakan kayak itu, dijebol temboknya. Setelah itu dibikin komputer taruh di sana, komputer jadul, kemudian ada besi yang tidak bisa dicopot. Dia itu hanya nyewa guru. Dia punya guru CCTV untuk penelitian dia itu. Guru disewa untuk apa? Tugasnya guru itu hanya di belakang anak-anak mengatakan bagus, mantap, ayo terus gitu. Jadi ketika ada anak penasaran ini apa, diutak-utak sama mereka, oh bagus, ayo terus, maju terus gitu. Nggak ada yang disalahkan mereka itu. Satu komplek orang kumuh ini dalam kurun waktu 1 bulan semuanya menguasai fitur komputer semua. Sampai datang setelah itu Sugata Mitra ke sana itu takjub dengan hasilnya itu. Setelah itu apa? Mereka minta semua buku-buku bahasa Inggris karena fiturnya kebanyakan bahasa Inggris. Setelah itu mereka baca sendiri sampai menjadi paham mereka bahasa Inggris. Setelah itu dia penasaran, dicoba lagi di Kamboja, di beberapa kota, sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah hasil. Manusia itu diciptakan sama Allah semuanya pembelajar yang tangguh. Tinggal mereka itu butuh apa? Butuh ruangan yang aman bagi pengembangan potensi mereka gitu. Tinggal orang tua bisa nggak menyediakan itu gitu. Nah, itu pentingnya orang tua itu nanti di situ. Sehingga maksudnya apa? Allah itu sudah menyiapkan semua perangkat anak kita untuk menjadi orang hebat, itu sudah disiapkan semuanya sama Allah Ta'ala. Orang tua itu nggak usah capek-capek ngisi gitu loh. Orang tua itu hanya bagaimana menjaga potensi yang Allah siapkan itu untuk menjadi anak hebat kita nanti, anak-anak kita ini. Kemudian yang keempat yang saya sebutkan di situ, kenapa anak kita itu semuanya hebat? Allah membekali dalam diri anak semua sarana untuk belajar. Jadi sumber belajarnya kita itu kan 3: pendengaran, penglihatan, dan akal. Memang kita dilahirkan dalam kondisi bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi bodoh, nggak tahu apa-apa. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah menjadikan dalam diri kalian pendengaran, penglihatan, dan akal supaya kalian bersyukur. Itu apa? 3 ini merupakan alat belajarnya anak. Sehingga apa? Itu semuanya sudah dikasih sama Allah Ta'ala. Anak akan belajar terus dengan pendengaran mereka, penglihatan mereka, dengan penelitian akal mereka. Itu mereka akan belajar. Kalau ada anak nggak mau belajar, berarti fitrahnya rusak. Kenapa rusak? Biasanya mindsetnya itu dirusak sama orang tua. Maksudnya apa?
Orang tua itu sering memarahi mereka itu ide-ide mereka itu dalam belajar itu. Sedikit-sedikit dimarahi. Mau ini nggak boleh, mau ini nggak boleh, mau ini nggak boleh. Akhirnya apa? Buntu pikiran anak itu. Akhirnya pikirannya apa? Berarti belajar itu nggak menyenangkan gitu, menyebalkan lah itu. Akhirnya apa? Disitulah nanti anak itu nggak mau belajar. Nah itu kalau seandainya kita itu memberikan ruangan aman bagi anak, niscaya anak kita itu menjadi pembelajar yang tangguh semua itu. Hebat-hebat anak kita ini. Kemudian saya sebutkan di situ setelahnya, lihatlah anak dengan kacamata kehebatan mereka. Niscaya kita bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan anak kepada kita. Ini penting juga ini, pahami ini. Sekarang gini, kita melihat anak itu dengan kacamata apa sekarang ini? Kalau kita melihat anak dengan kacamata negatif, yang ada cuma stres kita ini, dan kita nggak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita melihat anak dengan kacamata positif, yang ada cuma alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah, sehingga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan kita menikmati sekali anak kita itu karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Contohnya gini, saya contohkan biar paham ya, masa itu bagaimana cara kita itu memandang anak kita, dengan kacamata apa kita memandang itu. Pertanyaan, kalau kita punya anak kita itu ngomongnya nggak berhenti-berhenti itu, ngomong terus itu, anak kita itu kita juluki apa itu? Cerewet nggak? Cerewet sekali sih kamu itu, saya mau tidur, mau istirahat, ngomong terus nggak berhenti-berhenti itu. Ketika anak itu ngomong terus, kita juluki sebagai anak yang cerewet, negatif berarti, stres gitu. Oh berarti anak itu kurang ini. Berarti apa? Harus didiamkan anak itu. Harus didiamkan. Kenapa? Karena kita menganggap omongan anak yang terus nggak pernah berhenti itu kekurangan. Sekarang kita rubah sekarang. Kalau kita melihat anak kita itu yang ngomong terus, oh ini potensi itu. Oh nak, bagus kamu ngomong terus nak, nggak usah berhenti itu. Ya, terus ngomong. Kenapa? Ustadz itu butuh omongan gitu, ya kan? Kamu nanti akan menjadi orang-orang top dengan lisan kamu itu. Tinggal kita arahkan bagaimana cara ngomong yang benar, kan kita arahkan saja kan. Yang penting potensi jadi dimatikan gitu. Bisa dipahami ya, paham ya? Contohnya lagi misalkan, kita melihat anak kita itu orangnya pemalu, penakut, ketemu sama orang takut, sukanya di kamar terus itu. Pertanyaan, ini kita juluki apa ini anak ini? Ini anak kayak gini terus gimana nanti dewasanya kan gitu? Ya, ini anak seperti ini nggak berkembang, nggak punya teman, nantinya ini. Kenapa seperti itu? Karena Anda itu melihat dengan kacamata negatif. Coba kalau Anda melihat, oh ini anak saya itu calon ilmuwan hebat ini anak ini. Kenapa? Ilmuwan itu nggak mungkin sukanya ngopi di warung kopi, sukanya kongko di sana, sukanya kumpul sama orang. Syalbani itu untuk meneliti hadis itu duduk terus di kamarnya itu berhari-hari kan itu. Sampai akhirnya apa? Penelitiannya keluar. Kenapa? Itu potensi dia kan itu. Ketika kita punya anak kita kayak kitiran istilahnya itu, nggak pernah betah di rumah, kumpul di sana, ngompori anak-anak untuk ke sana, pergi ke sana. Waduh, ini anak saya nanti dewasanya jadi apa seperti ini? Karena Anda melihatnya negatif. Coba kalau kita lihat orang yang positif, oh ini jadi marketing dakwah pintar ini, bagus ini kan gitu. Akhirnya apa? Datangi preman-preman, ngumpulkan orang ke sana. Akhirnya apa? Ustadz bisa masuk dengan jalan mereka kan itu. Yang mana ada yang ustadz itu nggak bisa dakwah ke sana, tapi ini marketing dakwah ini bisa ke sana kan gitu. Kita melihat anak misalkan, anak kita itu orangnya itu bandel sekali, diomongin satu bantahnya sampai Z kan gitu. Wih, ini anak saya keras kepala kan gitu. Keras kepala kalau Anda itu melihatnya negatifnya. Coba kalau kita pikir dengan kacamata positif, anak saya itu calon pemimpin yang top anak saya itu. Kenapa? Pemimpin itu dia punya prinsip, sehingga tidak mudah digoyang prinsipnya. Ketika ada pendapat A, dia pertahankan pendapatnya sampai bantah-bantah. Itu namanya pemimpin. Ya tergambar, paham ya? Maksudnya bisa dipahami ya? Sehingga apa? Anda itu coba lihat sekarang itu, lihat anak itu dengan kacamata positifnya itu. Anak Anda itu apa sih itu? Tidak mungkin anak kita itu lahir sudah menjadi pengedar narkoba, LGBT, nggak mungkin. Itu semuanya ada perubahan. Nggak ada namanya anak pendusta, itu nggak ada dilahirkan. Semua anak itu jujur semua. Sehingga apa? Sehingga kita itu harus bersyukur dengan anak. Maka lihatlah anak itu dengan kacamata positifnya mereka. Kemudian saya sebutkan setelahnya. Ini sebenarnya ucapan seorang ilmuwan terkenal sebenarnya itu. Tapi saya bacakan di sini. Selama Anda, ya coba Ustaz, setelahnya. Ini fahmi, ini penting karena kebanyakan nanti kita seperti ini. Kebanyakan konsep kita itu nanti kayak gini.
selama Anda melihat kehebatan ikan pada kemampuan manjat pohon dan kehebatan monyet dalam berenang, maka selamanya Anda akan berpikir bahwa ikan dan monyet itu adalah produk gagal dari Allah Ta'ala. Ini paham ya? Namun jika Anda melihat kehebatan ikan dalam berenangnya dan monyet, ini bukan ikan, dan monyet dalam memanjat pohonnya, maka akan menyadari potensi mereka. Jadi gini, jadi mindset, memang ini mindset semua ini yang saya sampaikan itu sebenarnya mindset, cara berpikir, cara kita itu memahami pendidikan itu. Anda itu ketika melihat monyet, Anda melihat monyet itu, Anda akan merasakan hebatnya monyet kalau Anda itu melihat dia dalam kemampuan manjat pohon. Luar biasa monyet itu, top, hebat sekali monyet. Kalau kita itu melihat potensi dia dalam manjat pohon itu. Tapi kalau kita melihat monyetnya itu dalam kemampuan berenang kayak ikan, selama-lamanya monyet itu bodoh dan goblok gitu. Ya akan jadi orang pintar selama-lamanya kan itu. Demikian juga ketika kita melihat ikan itu, Masya Allah, luar biasa ikan itu dalam potensi kemampuan dia berenang dalam air itu, kehidupan dia di situ gitu. Tapi kalau Anda paksa ikan itu harus naik pohon, selama-lamanya Anda akan melihat ikan itu produk gagal dari Allah Ta'ala, kan nggak akan bisa gitu, mati dia kalau di atas kan gitu. Nah sekarang ini kita itu dalam pendidikan sekolah kita itu sekarang itu, kalau kita sekolah kita itu ibaratnya, saya sebenarnya mau ngomong tapi aduh nanti jadi masalah nggak ya. Jadi sekolah kita itu ibaratnya, yes, bahasa kasarnya ya Allah, maaf ya kalau tersinggung ya. Sekolah kita itu bahasa kasarnya itu kayak sirkuit binatang. Maaf ya yang tersinggung ya, maaf ya. Kayak sirkuit binatang, ibaratnya apa? Kayak monyet suruh naik sepeda. Ya kan? Dengan cara apa? Diikat rantai, pukuli kalau nggak bisa itu. Bisa nggak akhirnya nanti naik sepeda? Bisa, tapi dengan perjuangan yang melelahkan dan membosankan dan menyebalkan. Coba kita lihat sekarang ya, saya tanya. Anak-anak kalau lulus sekolah itu, apa yang mereka kerjakan itu? Konvoi, seakan-akan kayak bebas merdeka saya itu kan itu. Seakan-akan sekolah selama ini itu penjara, pokoknya bagi mereka itu, ya kan? Sekolah itu penjara bagi mereka itu. Sehingga ketika sudah keluar sekolah, merdeka saya kan gitu. Akhirnya ketika sudah merdeka, semua pelajaran buang semua sama mereka kan itu. Dan mungkin ya kita juga nggak seperti itu kan, Bapak dan Ibu mungkin kan. Nggak tahu kalau Bapak dan Ibu dulu sekolah kayak apa gitu. Kenapa seperti itu? Karena sekolah kayak sirkuit binatang gitu, yang tidak mengakui potensi setiap anak kan gitu. Sehingga bahwa siapa anak yang top itu, yang nilainya paling tinggi. Memang kalau masalah nilai yang paling tinggi, memang anak-anak yang akademisinya kuat, dia juara 1. Tapi sekarang anak-anak yang potensinya dagang, hancur-hancuran di situ itu. Bukan karena anak itu nggak hebat dia itu di dunia dagangnya, tapi masalah akademisinya lemah memang dia itu. Kalau dipaksa hancur dia anak itu kan. Akhirnya apa? Pelajaran itu membosankan. Ya paham ya? Kenapa? Karena sekolah kita itu kan pengen mencetak Superman kan gitu. Sekolah kita itu pengen mencetak Superman kan. Jadi pengennya, apalagi sekolah-sekolah Islam. Sekolah Islam itu lebih berat daripada sekolah umum gitu. Karena sekolah Islam itu pengennya produk yang lulus itu hafalan Qurannya, bacaan Qurannya kayak Syekh, ilmu hadisnya kayak Syalbani kan gitu. Ilmu fikihnya kayak Syuthaimin, dagangnya kayak Abdurrahman bin Auf, jihadnya kayak Khalid bin Walid. Hancur jebol itu pikirannya anak kita itu. Wong sahabat saja nggak bisa seperti itu kan gitu. Murid-murid Rasulullah yang dididik langsung sama Rasulullah itu, Khalid bin Walid, sehebat Khalid bin Walid dalam jihad, Khalid bin Walid dalam masalah hadis nggak ada riwayatnya sama sekali. Khalid bin Walid kalau ditanya masalah agama, lempar kepada sahabat yang pakarnya kan gitu. Setingkat Umar bin Khattab yang luar biasa hebatnya, nggak pernah diutus sama Rasul menjadi delegasi kaum muslimin kan gitu. Kenapa? Umar jadi delegasi disembelih semua nanti orang-orang kafir kan gitu. Ya, siapa yang menjadi delegasi? Mus'ab bin Umair, Mu'ad bin Jabal, itu delegasi. Sehingga punya potensi, semuanya itu sendiri-sendiri, dan Rasulullah menempatkan seseorang itu pada potensinya dan nggak pernah maksa orang lain untuk masuk ke sini.
Coba kenapa yang didoakan sama Rasulullah itu doanya sama yang didoakan sama Rasulullah masalah faham, masalah tafsir. Kenapa Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Wahai Tuhanku, tolong ajarkan ilmu tafsir kepada orang ini. Kenapa enggak semua anak-anak sahabat diajarkan seperti itu? Ya. Kenapa seperti Anas bin Malik didoakan dia itu supaya hartanya melimpah kan itu, anaknya banyak, potensinya dia di situ. Abu Hurairah didoakan sama Rasulullah supaya kuat hafalan hadisnya. Kenapa Abu Hurairah? Kenapa enggak yang lain kan gitu? Kalau kita kan enggak sama rata, semuanya harus lulusannya sama. Misalnya, siapa orang yang paling hebat? Yang paling hebat juara 1, nomor 1, pokoknya nilainya paling baik gitu. Terus siapa yang anak-anak yang stres-stres ini gimana itu? Wah ini berarti masalah semua ini produk gagal semua ini gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita itu melihatnya itu pada kekurangan mereka gitu loh. Sehingga tolong masa itu di sini tahu, lihatlah anak itu pada potensi mereka. Mereka itu siapa gitu. Sehingga kalau seandainya anak kita itu ikan, kita itu bangga ketika anak itu ketemu dengan air lah itu. Akan menjadi hidup anak itu. Jika seandainya ya pendidikan itu mengakui potensi anak masing-masing, oh ini anak potensinya di sini, oh anak potensi di, oh anak, sehingga kita akan melihat semua anak itu hebat-hebat semua gitu loh. Tapi kalau kita nggak ngakui potensi mereka, yang kita anggap orang hebat itu satu, penghafal Quran wis, pokoknya yang hebat itu. Berarti Khalid bin Walid nggak masuk itu. Coba kita lihat ya, contohnya saya sebutkan ya. Umar bin Khattab itu, kalau dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab itu menghafal Al-Baqarah 8 tahun. 8 tahun tuh. Abdullah bin Umar dalam sebuah riwayat, dia menghafal surah Al-Baqarah 12 tahun. 12 tahun. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Berarti kalau 12 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun itu. Itu 12 tahun kan itu. Dari SD sampai SMA cuma hafal surah Al-Baqarah. Itu anaknya kayak apa itu di sebelah kita itu? Dedul buah-buahnya luar biasa lah itu. Jadi sudah dedul buah-buahnya di bawah rata-rata semua lah itu. Kenapa seperti itu? Karena kita menilai orang itu dalam satu penilaian saja itu. Yang hebat siapa? Penghafal Quran itu yang top pokoknya itu. Selain itu berarti nggak ada yang hebat kan itu. Kalau kita menganggap anak yang hebat itu yang ini saja, berarti yang selain itu nggak ada yang masuk itu. Maka kita katakan manusia yang hebat itu apa? Orang yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya kan. Khairun nas anfa'uhum linnas kan itu. Bisa orang itu memberikan manfaat dengan ilmu karena dia itu potensi di ilmu. Ada yang dengan jihadnya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan semua yang mereka miliki potensi masing-masing lah itu. Kalau itu disatukan semua potensi, akan menjadi sebuah rumah yang kokoh. Rumah yang kokoh itu karena dibangun dengan disatukan semua potensi gitu. Siapa yang paling hebat? Nggak ada yang paling hebat di dalam rumah itu. Besi nggak bisa mengatakan saya paling hebat, nggak. Dia memang hebat untuk kekuatan, tapi besi juga butuh semen. Semen juga butuh pasir. Pasir juga butuh air. Ya, demikian juga butuh genteng, butuh tanah liat. Demikian juga butuh kayu. Semuanya dibutuhkan. Akhirnya apa? Ketika semua potensi itu disatukan, akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Kalau kita kan pengennya bahwa anak kita itu supaya jadi ustadz pokoknya itu. Kalau nggak jadi ustadz gagal wis pokoknya itu. Ya. Mau saya saja itu, saya punya anak ya. Saya punya anak saja itu, saya nggak mewajibkan mereka itu jadi ustadz. Ustadz cuma profesi kan itu. Yang wajib itu apa? Belajar. Yang wajib itu mengamalkan ilmu. Yang wajib itu berdakwah terhadap ilmunya. Mau dia jadi guru, mau dia jadi dokter, mau dia jadi pengusaha, semuanya sama. Yang masuk surga itu bukan hanya ustadz kan gitu. Nah kebanyakan yang lebih itu apa? Sampai saya kemarin bikin podcast, ya sempat rame juga lah itu. Tolong jangan mimpi Anda, cita-cita Anda yang nggak bisa dikejar. Orang tua punya cita-cita, nggak bisa dikejar, jangan dijatuhkan kepada anak gitu. Ya, karena kebanyakan orang tua itu pendidikan sekarang itu obsesinya orang tua, bukan obsesinya anak. Nah, saya dulu pengen jadi dokter, cuma bapak saya, yaitu kakek kamu itu orang miskin, nggak bisa, maka kamu nanti harus jadi dokter. Nah, pertanyaan siapa yang ingin jadi dokter kan itu? Orang tuanya, tinggal orangnya suruh sekolah sih. Nah, kamu jadi penghafal Quran, harus hafal 30 juz pokoknya itu. Nah, siapa yang pengen menghafalkan 30 juz kan jangka waktu yang sekian cepatnya gitu. Bapaknya kan itu. Bapaknya saja yang mondok kan gitu. Ngapain kok anaknya kan gitu. Ya kan? Yang wajib itu apa? Wajib itu kita berilmu, wajib itu kita mengamalkan, sedangkan profesi itu semuanya bisa masuk surga dengan profesi masing-masing. Sehingga maksudnya apa? Akuilah kehebatan mereka itu diakui, potensi mereka itu tolong diakui anak-anak kita ini. Kemudian saya sebutkan setelahnya, membuat anak menjadi orang hebat dan baik lebih mudah daripada menjadikan mereka orang rusak.
Ini kenapa? Yang setelahnya Ustaz, ya. Membuat anak menjadi orang hebat dan baik itu lebih mudah daripada menjadikan dia menjadi orang rusak. Kenapa seperti itu? Karena tadi anak kita itu sudah diinstal oleh Allah, fitrahnya itu baik. Untuk menjadikan anak itu rusak itu perlu lama loh, waktu lama loh. Misalkan ini, ada orang namanya LGBT. Untuk membuat dia menjadi LGBT itu prosesnya lama. Sampai akhirnya harus kumpul dulu sama pincong-pincong di salon. Awalnya malu dia itu. Lama-lama akhirnya jadi bencong juga gitu. Anak untuk menjadi orang yang pembohong itu butuh proses lama. Namanya anak itu semuanya jujur. Menjadi pembohong gara-gara orang tuanya sering ngomong, "Nak, nanti kalau ada tamu tolong bilang Abi lagi nggak ada di rumah, karena Abi mau istirahat." Gitu. Diajari kan cara berbohong kan sama orang tuanya kan gitu. Ya, sehingga yang ngajari bohong itu siapa? Orang tua biasanya itu. Kemudian kita masuk yang kedua, kita cepatkan, kita masuk yang kedua. Poin yang kedua. Setiap anak memiliki potensi dan kekurangan yang berbeda-beda. Anak ibarat kampak. Anak kita itu ibarat kampak yang memiliki sisi tajam itu potensi. Dan memiliki sisi tumpul itu kekurangan. Kalau kita itu punya kampak, kemudian kampak mau kita manfaatkan untuk mecah kayu. Pertanyaan, yang diasah yang mana Pak dan Ibu? Sisi tajamnya atau sisi tumpulnya yang diasah? Sisi tajamnya, benar nggak? Tapi nanti benar nggak ini prakteknya seperti itu? Teorinya memang yang diasah itu sisi tajamnya, tapi nanti coba lihat prakteknya. Saya lihat nanti, saya contohkan. Maka konsepnya berarti apa? Anak kita itu kayak kampak, punya sisi tajam, punya sisi tumpul. Terus bagaimana? Asah potensinya, potensi itu sisi tajamnya, siasati kekurangannya. Kekurangannya itu yang tumpulnya itu biar nggak terlalu parah lah istilahnya itu. Disiasati, siasati itu bisa ditutup dengan orang lain atau yang lainnya lah itu. Itu cara menyiasati. Tapi konsep pendidikan itu apa? Pendidikan itu mengasah sisi tajam. Di tajam itu berarti potensi anak itu di mana? Sekarang saya tanya. Ini praktek ini. Kalau seandainya anak ibu itu selesai ujian semester atau ujian naik kelas, pulang bawa rapot. Ini coba lihat prakteknya nanti. Bawa rapot, dilihat itu nilainya. Masya Allah itu. Yang di atas nilainya hitam-hitam semua. Oh, bagus-bagus lah ini. Di bawah ada merah-merah, ada yang merah paling tua merahnya itu. Rupanya apa hafalan Qurannya merahnya tua sekali, jeblok wis pokoknya itu. Pertanyaan sekarang saya tanya. Jujur ini, Bapak Ibu, yang Anda lihat itu yang warna apa? Yang paling hitam atau yang paling merah? Yang paling merah. Pertanyaan, setelah kita lihat yang paling merah, setelah itu apa yang Anda kerjakan apa? Nah, kamu berarti les nanti, tambah jam pelajaran untuk yang ini. Oh, dia sudah muntah-muntah gitu loh, Mas Idris ini. Oh, sudah muntah-muntah pelajaran itu. Ditambah lagi dengan les, tambah semaput dia ini. Ya, sekarang coba kalau kita lihat ya, kita itu dengan nilai anak itu, Masya Allah, nak, kamu nilainya bahasa kok bagus sekali kamu. Wes, kamu fokus di sini aja, nak. Yang lain segera lulus, wes pokoknya gampang. Yang penting ini paling bagus kamu itu. Ini saya apa? Pelajaran itu sangat enak sekali dan asyik sekali pelajaran itu. Ya paham terlihat. Kenapa? Karena semua anak itu mesti punya kelebihan di mana dia itu. Nggak mungkin semua bidang itu dia menguasai. Mustahil anak seperti itu ada gitu. Dan akhirnya apa? Sekolah kita itu kan mencetak Superman kan itu. Coba misalkan, kan kita itu mata pelajaran banyak. Ada yang guru tahfidz, ada yang guru fikih, ada yang guru matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ini semua guru pasti mengatakan kepada anak, kamu pokoknya di pelajaran saya harus pinter kamu itu. Ya. Sehingga matematikanya harus pinter, bahasa Inggrisnya pinter, Al-Qurannya pinter, fikihnya pinter, akidahnya pinter, semuanya pinter kan gitu. Akhirnya jebol otaknya anak kita itu kan jebol kan gitu. Dan itu nyata, maksudnya itu kita seperti anak kita harus menguasai semua bidang kan gitu. Coba kalau seandainya kita fokuskan, nak, kamu hebatnya dari sini, nilai paling bagus kamu di sini, terus kamu fokus di sini aja, nah. Yang penting yang lain itu, yang penting kamu lulus. Yang lain nilainya jeblok kan, yang penting kamu lulus. Ini siapa? Anak kita itu belajarnya asyik. Saya ya, cerita saya sendiri ya. Saya itu dulu ketika sekolah itu, pelajaran yang paling saya senang itu matematika. Saya itu sukanya ngotak-ngatik gitu loh, dalam pikiran saya itu. Kalau sama matematika senengnya luar biasa saya itu. Sampai saya itu sampai akrab sama guru matematika. Sampai kayak akrab sekali lah sama gurunya itu. Saking senengnya pelajarannya itu.
Saya itu kalau belajar matematika, saya duduknya di paling depan, bangku depan itu. Yang lain belakang pada semaput semua, saya paling semangat itu. Tapi kalau sudah bahasa Inggris, aduh semaput saya bahasa Inggris itu. Ibaratnya gini, ibaratnya itu sampai sekarang itu sampai saya itu mau belajar bahasa Inggris nggak bisa-bisa itu. Saya sampai istilahnya gini, saya contohkan ya, Afan ya. Sampai mau lihat pengajarnya, gurunya itu kayak mau muntah-muntah gitu lah istilahnya itu. Aduh bahasa Inggris lagi, ketemu itu sampai waduh, ketemu sama Pak Guru bahasa Inggris langsung. Wes ibaratnya itu kayak aduh mumet wes gitu. Karena nggak suka memang gitu, nggak suka gitu loh, pelajaran itu nggak suka gitu. Akhirnya apa? Kalau belajar bahasa Inggris, isinya tidur, males-malesan gitu. Kenapa? Karena memang nggak suka dengan itu gitu loh. Lah, kalau seandainya kita itu dipaksa untuk aktivitas yang kita nggak suka, itu membosankan nggak itu? Sangat membosankan kan itu. Akhirnya apa? Sekolah itu bisa membosankan gara-gara ini gitu. Coba misalkan kalau orang itu sudah seneng, ibu-ibu misalkan mak-mak kerjanya masak misalkan, senengnya masak itu. Yo kasih duit sama suaminya mau belanja berapapun, yo dia itu seneng masak. Pokoknya kalau kayak ikan lah ketemu dengan air lah istilahnya itu. Orang sukanya komputer. Ada saya itu kayak punya teman itu di Jakarta itu kayak robot kalau sudah sama komputer itu. Jadi kalau sudah megang komputer, dia jago IT itu. Kalau sudah megang komputer, terkadang sampai 5 hari nggak tidur dia itu. Kayak robot dia itu. Sehingga orang itu punya potensi masing-masing. Kalau seandainya kita itu asah potensi dia, Masya Allah, anak itu luar biasa. Maka intinya itu apa? Fahami ini, konsep pendidikan itu asah potensi anak. Sehingga orang tua itu harus tahu ini anak ini potensinya di mana gitu. Potensinya anak itu di mana? Sampai pondok saja itu yang saya bikin ya. Pondok saya bikin pondok itu kecil-kecilan, tapi banyak. Kenapa? Karena saya tidak pengen outputnya pondok itu semuanya sama. Santri itu beda-beda bagi saya, nggak ada yang sama. Sehingga saya ketika pelajari tentang karakter anak itu, saya akhirnya membuat jalur pondok itu ada 3. Jalur pondok itu ada 3. Yang pertama, anak yang lebih kuat di hafalan, maka kita bikinkan pondok sendiri namanya pondok tahfidz. Kemudian kedua, anak yang lebih jagonya di pemahaman. Pemahamannya kuat sekali, tapi kalau hafalannya lemah. Dan itu ada nyata loh, ini bukan sembarang, ini nyata. Saya sudah uji coba lama masalah ini. Ada yang anak hafalannya kuat, tapi kalau pemahamannya lemah. Ada anak yang pemahamannya kuat sekali, tapi hafalannya lemah. Kemudian ketiga, ada anak yang lemah di pemahaman, lemah di hafalan. Terus ini mau diapain ini? Anak-anak seperti ini mau diapain kan itu? Ini kita berikan jalur sendiri namanya santripener kalau kita itu. Sehingga apa? Sehingga kita itu kalau melihat anak, kita dari potensi itu, oh ini anak ini jagonya di hafalan, terus masuk tahfidz. Kalau sudah masuk tahfidz itu, orang-orang yang sudah klek masa itu, kayak ikan sudah ketemu airnya itu nggak usah kita itu kasih peraturan, kita nggak usah kasih program, kasih target. Anak itu sudah berselancar sendirilah dia itu. Dan hasilnya luar biasa. Murid-murid saya yang di tahfidz itu Masya Allah itu top memang luar biasa. Sampai ustadznya kualan semua lah ngurusin mereka itu. Dan ada anak-anak yang lemah di hafalan itu lemah gitu. Tapi kalau suruh baca kitab, belajar fikih, belajar akidah, jago mereka itu luar biasa gitu. Kita melihat top mereka itu sampai masih kecil padahal kita punya murid masih SMP. Tapi pemahamannya ngalahkan yang kuliahan. Dia belajarnya sampai jam 1, sampai kita itu di pondok Tadribudat itu, sampai kita larang maksimal belajar jam 11. Kenapa? Kalau nggak dibatasi seperti itu, sampai jam 1, jam 2 mereka itu nggak tidur gitu. Saking menikmatinya mereka, lezatnya itu. Ada juga anak yang lemah di dua-duanya, lemah di hafalan, lemah di pemahaman. Bukan anak yang nakal, bukan. Anaknya baik-baik. Masya Allah, saya lihat itu orangnya itu Masya Allah, baik-baik orangnya. Cuma dia itu lemah di hafalan dan lemah di pemahaman gitu. Terus sukanya mereka apa? Ada yang sukanya dagang, ada yang sukanya kerja. Memang dia itu tipe apa kerja gitu. Ada yang sukanya IT, ada yang sukanya ngurusi media seperti ini. Ini kan yang kita bawa kan murid kita juga ini. Ustadz Hakim ini kan murid kita itu. Ya, ada kita itu punya murid-murid. Kalau di pondok itu kayak istilahnya itu la yamutu fiha wa la yahya kan istilahnya itu. Enggak hidup, enggak mati gitu. Enggak tahu mereka itu kayak apa gitu. Akhirnya apa? Ketika sudah dapat, oh ini itu orang media ini. Orang media gaya-gayanya seperti itu. Kita latih mereka di media, kita kasih fasilitas. Masya Allah, luar biasa hasilnya itu. Top mereka itu. Dan itu nanti antum mau akui atau tidak, semua anak itu akan seperti itu. Yang menjadi masalah itu apa? Anda nggak pernah ngakui potensi mereka, istilahnya di situ gitu.
Coba kalau kita lihat tuh, ini anak ini canggihnya di mana ini? Oh, potensi anak ini. Contohnya misalkan nih, saya punya murid juga itu, ceritanya. Murid saya itu kayak, Masya Allah, ini dari pondok yang mahal, sampai biaya masuknya itu 60 juta. Setelah itu pindah ke pondok kita. Pondok kita kan sederhana kan, karena saya memang dari awal bikin pondok itu, saya nggak mau mewah-mewah. Saya pengen orang yang mondok itu karena ilmu datang ke sini, bukan karena bangunan. Setelah itu saya lihat, ini santri kok nggak hidup, nggak mati, kayak istilahnya kayak zombie kayak gini. Ini apa ini anak ini? Akhirnya dites karakter, rupanya orang itu orang seni. Namanya orang seni itu gayanya kayak mbah-mbah kayak orang seni kan gitu. Orangnya kayak gitu kan. Sampai akhirnya kita dudukkan orang tuanya alhamdulillah sadar, Pak, ini anak bapak itu nggak sempat. Ini jadi ustadz kita mumet, dianya juga mumet, stres semua kita itu. Terus bagaimana? Ini tolong diajarkan dia itu seni. Akhirnya apa? Dia dibawa pulang waktu itu, orang Pontianak, dibawa pulang sama ibunya. Setelah itu dikhususkan tentang masalah komputer, sampai akhirnya sekarang dia jago ya editing, jago itulah. Sampai akhirnya dia itu sekarang kerjanya itu dulu dia itu masuk di ya latihan lah itu, masih belajarnya itu di ekspor impor barang sekarang itu, dan jalan dan bagus. Jadi maksudnya apa? Kebanyakan sekolah kita ini yang ada itu, kita itu mengasah sisi tumpulnya kampak, istilahnya itu. Anda terima maupun tidak, ya hasilnya memang seperti prakteknya itu. Akhirnya apa? Pembelajaran itu ustadznya bosen, stres, anaknya stres, orang tuanya stres, sekolahnya stres semua gitu. Coba kita lihat kalau sudah mau ujian sekolah itu, ujian nasional, semuanya stres, sampai orang tuanya bawa ke kuburan, bayangkan itu, untuk supaya anaknya lulus, saking stresnya mereka semua kan gitu. Kenapa? Karena sekolah nggak hebat lagi itu, nggak mengasihkan lagi bagi anak kan gitu, semuanya stres kan gitu. Kita masuk lagi Ustaz, ini terakhir lah, ini pembahasan terakhir. Karena waktunya udah hampir habis, kita masuk di konsepnya Imam Ibnul Qayyim. Ya, apa yang saya sampaikan ini fahami. Ini ucapan Imam Ibnul Qayyim loh, bukan ucapan saya loh. Yaitu apa? Hendaknya pendidikan itu mengacu kepada potensinya anak. Walaupun saya katakan ini konsep ini sekarang bukan kita yang mengamalkan. Kebanyakan sekarang itu diamalkan di Eropa, Finlandia, Jepang, negara-negara maju sekarang sudah konsepnya kayak gini. Sedangkan konsep klasikal kayak sekolah kita itu sudah dibuang sama mereka itu. Sehingga dulu Pak Anies Baswedan kan sempat ketika jadi Menteri Pendidikan kan sempat punya wacana mau merubah konsep pendidikan di Indonesia dengan konsep yang berkembang sekarang, dengan konsep Imam Qayyim, tapi akhirnya belum lengser kan gitu. Sehingga ibaratnya itu kalau sekolah kita itu sekolah pencetak budak. Sekolah kita sekarang ini SD, SMP, SMA itu sekolah pencetak budak. Sehingga kalau orang lulus sekolah itu, apa yang dia pikirkan? Saya mau kerja di mana? Tapi tidak merdeka. Sekarang kan sudah mulai muncul kurikulum merdeka. Tidak, maksudnya itu tidak sampai anak itu ketika keluar, saya mau bikin usaha apa ini? Saya bikin karya apa yang mau saya bikin kan? Tidak, tapi saya mau kerja apa? Saya mau daftar kerjaan di mana kan itu? Berarti apa? Konsep-konsep pegawai, konsep-konsep budak sekolah kita ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, ini silakan nanti dibaca ketika itu, bagus sekali beliau di akhir-akhir kitab itulah tentang pasal-pasal pendidikan anak. Maka beliau mengatakan hendaknya menjadi acuan dalam pendidikan anak adalah komposisi anak. Itu anak itu komposisinya di mana dan amal apa yang pas untuk kemampuan dan kesiapannya. Jadi apa potensinya di mana anak itu. Maka setelah itu beliau mencontohkan, nanti ada 3 contoh kata beliau di bawahnya Ustaz. Yang pertama, jika pendidik melihat anak tersebut baik pemahamannya, hebat akademisinya, dan kuat hafalannya, ini sebagai tanda kalau ia siap menerima ilmu. Berarti dia kuat di akademisi. Dia memang untuk ilmu, dia itu diciptakan untuk Allah Ta'ala. Maka hendaknya diukir ilmu dalam hatinya. Ketika hatinya masih kosong, niscaya ia akan menguasainya, dan ilmu tersebut akan kokoh dan kuat dalam hatinya. Yaitu orang yang akademisi. Biasanya orang akademisi itu orangnya anteng-anteng. Orangnya kalau sudah duduk di kajian itu tenang, bisa lama berjam-jam. Itu biasanya kayak itu akademisi. Tapi kalau orang itu yang dia bukan di akademisi, biasanya duduk kayak gini muntah-muntah dia itu. Sehingga duduk itu nggak bisa kuat lama lah dia itu. Kenapa? Karena dia bukan akademisi. Dan kita pun, akademisi pun kita bagi jadi 2. Ada yang lebih kuat di pemahaman, ada yang lebih kuat di hafalan. Dan itu rupanya beda. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, jika pendidik melihat anaknya berbeda kondisinya dengan itu, yaitu suruh pemahaman lemah, hafalannya lemah, namun ia melihatnya kuat fisiknya, secara fisiknya mantap, untuk olah badan seperti berkuda, memanah, bermain tombak,
dan sifat mujahid. Biasanya apa? Anak-anak yang sukanya tawuran. Ini. Jadi kalau kita punya anak tawuran itu potensinya memang di sini sebenarnya itu. Nah, kalau dia itu suruh jadi ustadz gagal semua itu. Tapi potensi di sini. Maka anak itu tidak akan, yaitu tidak ada jalan menuju ilmu. Jalannya bukan menuju ilmu. Kalau dia dipaksa menuju ilmu, gagal dia itu. Buntu dia nanti akan buntu. Dan tidak diciptakan untuk ilmu. Maka latihlah fisiknya. Kuatkan fisiknya untuk menjadi mujahid. Niscaya itu lebih bermanfaat baginya dan bagi kaum muslimin. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Jika pendidik melihat anaknya berbeda dengan itu, enggak seperti itu juga, bukan untuk ilmu, bukan untuk jihad, maka berarti anak tersebut bukan diciptakan untuk olah badan, bukan untuk olah badan, bukan untuk ilmu. Namun ia melihat anaknya memiliki skill, yaitu skillnya kuat untuk kerja, untuk membuat karya, dan dia memiliki keahlian di bidang tersebut, maka keahlian itu adalah perkara yang mubah. Selama keahlian itu perkara yang mubah, maka asalah potensinya, yaitu skill apa saja lah itu. Skillnya di komputer, IT, atau skillnya di dagang, atau skillnya di marketing, atau skillnya di apa saja itu. Selama itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak diharamkan. Kalau skillnya itu sesuatu yang diharamkan, tinggal kita arahkan yang lain. Misalkan ada orang suaranya itu indah itu. Ketika tes karakter misalkan sama teknologi sekarang, oh ini potensinya jadi pemusik, tinggal kita arahkan saja itu, nggak usah pemusik tapi baca Quran kan gitu. Dengan orang yang indah-indah baca syair Rasul kan bacanya indah, suaranya indah gitu. Tinggal dari musik kita pindahkan saja ke hafalan Quran kan, bacaan Quran kan gitu. Jadi yang penting apa? Kalau dia punya skillnya di sebuah bidang misalkan, selama bidang itu halal, mubah, maka asalah potensi dia itu. Setelah itu ditutup kata beliau. Namun ini semua, yaitu penjurusan ini, ada yang lebih difokuskan ke diasahnya itu tajamnya itu di akademisi, ada yang tajamnya itu di dagang, ada yang tajamnya itu jihad, ada yang tajamnya itu macam-macam itu. Semua ini dijalankan setelah pendidikan yang wajib. Jadi ada namanya pendidikan wajib, ada namanya kewajiban yang itu nggak butuh potensi. Nggak ada namanya mengatakan, Ustaz, saya potensinya nggak sholat Ustaz, sehingga saya kalau sholat itu bukan potensi saya itu. Nggak ada sholat itu potensi, itu kewajiban. Kewajiban nggak ada namanya potensi. Ustaz, saya potensinya bukan ngafal Quran, Ustaz. Saya ngafal Quran susah itu. Ngafal Quran itu nggak ada potensi. Semuanya wajib. Karena sholat itu harus hafal Quran kan, kewajiban. Tapi kekuatan ngafal Quran harus berapa, hafalan lembarannya harus berapa, lamanya berapa, itu potensi. Ya paham ya, bisa dipahami ya maksudnya. Potensi dan yang wajib itu yang mana itu? Belajar fikih, Ustaz, saya bukan ahli fikih saya itu, sehingga saya nggak usah belajar fikih, bukan potensi saya. Siapa yang mengarahkan Anda, mewajibkan Anda jadi ahli fikih? Siapa kan itu? Tapi ada ibadah wajib dalam fikih, yaitu apa? Tata cara sholat yang benar, tata cara puasa yang benar, itu wajib, nggak ada namanya potensi. Tetapi kalau Anda menguasai fikih sampai menjadi pakarnya fikih, itu namanya potensi. Yang Anda nggak kuat di sini nggak usah ikut. Itu nanti akan beda-beda. Jadi maksudnya apa? Penjurusan itu kapan dilakukan? Ketika ilmu yang wajib itu sudah mereka jalankan. Maka itu kalau di kita ini kita bikin sendiri, tapi di pondok kita itu ada ilmu wajib yang semua harus belajar di pondok pesantren itu. Tapi nanti ada ilmu penjurusan yang beda-beda. Ilmu wajib itu apa? Kalau di kita, tapi ini semua ijtihadiyah. Yang penting apa? Ada ilmu yang wajib yang kita pahami. Contohnya, santri namanya santri itu baca Quran sebenarnya itu wajib. Dan harus punya hafalan untuk imam, untuk jadi untuk sholatnya mereka. Nah kita tetapkan kalau di pondok itu 5 juz. Kalau kita minimal itu. Bagi kita 5 juz sudah cukup bagi orang itu untuk hidup itu sudah cukup lah bagi kita. Sehingga nanti kalau sudah 5 juz, nanti masuk fikih atau misalnya masuk akidah agama itu biasanya sudah tidak bisa nambah. Karena pelajaran fikihnya padat di kita itu. Pelajaran akidahnya berat. Jadi yang wajib itu apa? Pertama, bacaan Quran harus benar, kemudian harus punya hafalan. Kemudian yang kedua, kewajiban itu apa? Semuanya harus belajar bahasa Arab. Nggak ada namanya orang belajar bahasa Arab itu nggak potensi. Semuanya wajib. Kenapa? Al-Quran bahasa Arab, hadis juga bahasa Arab. Harus belajar bahasa Arab. Tapi sampai mempunyai sampai di bidang mana itu? Maka itu cuma yang wajib itu sekedar bisa memahami Al-Quran dan hadis. Itu cukup. Lebih dari itu potensi. Maka ada santri-santri kita yang kita juruskan di situ memang. Potensinya di situ kita juruskan di ilmu namanya ilmu bahasa Arab. Kemudian nanti kita ada namanya ilmu fikih. Namanya ilmu fikih untuk dipraktekkan. Apa yang dipraktekkan? Ilmu akidah yang dipraktekkan itu semuanya ilmu wajib. Tidak ada namanya potensi di situ. Tapi nanti untuk menguasai fikih secara mendalam sampai berkitab-kitab, itu semuanya masuknya ke potensi kita ini.
Tidak semuanya diwajibkan dan nggak semuanya ikut. Di kita nanti seperti itu. Jadi ada namanya ilmu yang wajib yang semuanya harus dapat. Ada namanya ilmu penjurusan yang itu masuk ke potensinya masing-masing. Kalau kita itu paham seperti ini, insya Allah nanti pendidikan itu sangat mengasyikkan. Asik, insya Allah anak itu nggak stres nanti di pondok pesantren itu, nggak stres, nggak intinya itu nggak pusing lah dengan pembelajaran yang ada. Kenapa? Karena sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Dan itu kita rasakan itu. Karena itu kenapa kalau kita itu sampai cari konsep seperti ini? Ini sebenarnya kita itu PR. Karena kita juga punya pondok pesantren. Awal-awal itu pondok pesantren kita, semua pembelajaran diajarkan semua itu. Kita pengennya anak kita itu semuanya di semua bidang itu hebat. Tapi kita itu sadarlah, kita itu melihat anak-anak kita itu nggak mungkin itu. Kita lihat mereka itu kayak orang-orang pusing semua loh mereka itu. Akhirnya apa? Kita waktu itu uji coba terus, sampai kita gali konsep-konsep para ulama. Setelah itu kita dapat, setelah itu kita coba lagi. Uji coba diterapkan di pondok pesantren kita. Sampai akhirnya kita ngadakan waktu itu, kita itu sering ngadakan yaitu angket. Jadi murid kita suruh nulis, pendapat antum dan konsepnya kita jalankan apa. Selama mereka masih mengatakan saya nggak cocok Ustadz dengan ini, oke kita koreksi lagi. Sampai tingkatan di mana Ustadz nyaman, semua santri sepakat semua. Ini Ustadz yang paling bagus konsepnya itu. Itu setelah kita gali konsep-konsep para ulama, setelah itu kita terapkan, semua murid mengatakan cocok ini Ustadz. Kalau saya senang. Dan Ustadz pun juga senang dan hasilnya maksimal. Akhirnya setelah itu kita patenkan. Akhirnya sekarang kita punya kurikulum paten di pondok tahfidz, kemudian juga di tadribud duat. Istilahnya kalau kita tadribud duat itu orang yang lebih kuatnya di pemahaman. Kemudian kita juga punya santri planner, yaitu orang-orang yang dia lemah di hafalan, hafalan itu nanti masuknya di situ. Ya ini karena waktunya sudah habis. Ini sudah jam 11, waktunya sudah habis, materinya belum selesai, tapi nggak ada masalah. Tapi insya Allah poin-poinnya sudah kita dapatkan, poin-poin intinya. Nanti ada nomor 3 itu, coba lanjutin cepat aja Ustaz. Nomor 3 itu pendidikan ibarat menumbuhkan tanaman. Itu perlu pembahasan lebih khusus nih, panjang pembahasannya itu. Kemudian nanti yang keempat, masalah yang keempat itu tahapan fitrah anak. Ini lebih panjang lagi. Nah itu pembahasan tentang tahapan-tahapan anak. Bagaimana tahapan pendidikan anak itu nanti setiap umur itu ada tahapannya masing-masing. Kemudian nanti yang terakhir tentang peran orang tua. Peran orang tua itu di mana itu nanti semuanya ada. Di situ saya sebutkan tanggung jawab orang tua itu apa saja. Bedakan nanti antara tanggung jawab orang tua dengan tanggung jawab guru sekolah. Itu semuanya punya kewajiban berbeda-beda. Kalau orang tua bisa menempatkan tanggung jawab dia, itu insya Allah masya Allah hasilnya luar biasa. Maka di situ kan saya sebutkan beberapa tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak itu apa saja. Yaitu nanti tanggung jawabnya dia beda dengan tanggung jawab guru sekolah. Karena antara guru dengan orang tua itu nanti pendidikannya beda. Tapi ini butuh waktu yang lama kalau kita selesaikan pembahasan ini, butuh waktu. Tapi intinya apa yang ingin kita sampaikan itu sudah tersampaikan. Karena kita di sini kita belum belajar tentang masalah aplikasi penerapan langsung, tapi minimal kita memahami konsep pendidikan dulu, mindset cara kita memahami pendidikan itu seperti apa. Kalau itu paham, nanti insya Allah kita masuk ke aplikasi itu lebih mudah. Tapi kalau selama apa yang saya sampaikan itu belum masuk ke mindset bapak dan ibu, ya selamanya susah nanti kita memahami konsep pendidikan sesuai fitrahnya anak itu berat. Kalau apa yang saya sampaikan tadi, banyak masalah-masalah yang saya sampaikan itu bapak dan ibu itu bisa menerima, walaupun nanti prakteknya memang kita harus belajar lagi prakteknya itu insya Allah lebih mudah. Karena membongkar mindset itu nggak mudah, tidak mudah. Karena mindset yang selama ini sudah kita bangun dalam pikiran kita itu, tiba-tiba kita bongkar semuanya itu kayak turun mesin, itu nggak mudah, tidak mudah. Saya pun untuk membongkar mindset cara pendidikan itu butuh waktu lama, butuh perenungan, butuh melihat, butuh kita itu turunkan ego, butuh kita membaca kitab-kitab para ulama. Bahkan terkadang kita membaca penelitian-penelitian orang-orang kafir, itu perlu kita gali lagi sampai akhirnya kita dapat sebuah titik di mana memang disinilah pendidikan kita itu di sini. Ya sebenarnya sini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada benar dari Allah Taala, kalau ada kesalahan murni dari kebodohan saya, dan saya bertobat kepada Allah Taala dari kesalahan yang saya ucapkan di majelis ini. Wallahu taala.